Kobaran api nampak membesar dan membakar sebuah gudang mebel di Jalan Haji Sarmah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian dalam gudang. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik saat ditinggal pemiliknya menunaikan ibadah sholat Jumat. Bahkan dalam peristiwa ini uang tabungan sang pemilik senilai 40 juta rupiah pun ikut hangus terbakar. Iya, uang celengan, Pak. Habis ludes kebakar? Habis masih ada dikit-dikit, ada yang hangus dibakar, ada kali 40 jutaan. 40 jutaan? Habis tinggal ini ada yang... 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Namun sulitnya sumber mata air membuat proses pemadaman terkendala. Pemadaman api udah sekitar setengah jam, berhubungan ini titik airnya jauh, jadi kami menunggu titik air dulu, Pak. Api pada akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus menabrak truk Fuso yang tengah terparkir di badan jalan di kawasan Jalan Lintas Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Akibat kejadian tersebut sebanyak 3 orang tewas dan 5 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Jalan Lintas Timur, tepatnya di Desa Cahyo Randu, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Kecelakaan yang terjadi antara minibus bermuatan 8 orang menabrak truk Fuso yang tengah terparkir di badan jalan. Kendaraan minibus mengalami ringsek parah akibat kerasnya benturan. Proses evakuasi korban yang terjepit berlangsung dramatis lantaran petugas harus menggunakan mesin pemotong untuk mengevakuasi para korban. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mutiara Bunda, sementara sopir truk Fuso tidak ada di lokasi kejadian. Kejadian kurang lebih jam 4 pagi. Dia arah dari Jakarta menuju Mesuji, bawa penumpang dan keluarganya. Jadi mungkin tapi pada saat dia mau ini ada mobil berhenti Fuso di depannya. Jadi apa nggak kelihatan apa gimana dia nabrak pantat. Kabar sementara ini 3 orang. Arus lalu lintas dari arah Bandar Lampung menuju Mesuji maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan hingga 1 km. Kasus kecelakaan ini kini masih ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Tulang Bawang Barat untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Sedangkan sopir truk Fuso yang tidak ada di lokasi masih dalam pencarian petugas kepolisian. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Ahmad Lutfi Rosadi, iNews melaporkan. Pelaku penjamretan telepon genggam yang mengakibatkan korbannya tewas akibat terseret sepeda motor pelaku berhasil ditangkap tim Reskrim Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Diketahui pelaku yang buron selama 2 tahun terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas di kedua kakinya. Tim Reserse Polsek Pademangan, Jakarta Utara melakukan penggerbekan di rumah pelaku penjamretan telepon genggam yang mengakibatkan korbannya tewas terseret sepeda motor pelaku di Jalan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Namun saat akan ditangkap, pelaku yang diketahui bernama Dwilian Labiansyah melawan hingga akhirnya terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas di kedua kakinya. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang buron selama 2 tahun setelah melakukan penjamretan telepon genggam. Korban merupakan wanita berusia 29 tahun yang saat kejadian pada bulan Juli 2022 sedang menggunakan telepon genggamnya di pinggir jalan. Tiba-tiba pelaku dengan menggunakan sepeda motornya langsung menjamret telepon genggam korban. Korban yang berusaha mempertahankan telepon genggamnya memegang behel sepeda motor pelaku hingga terseret sejauh 10 meter. Korban yang mengalami pendarahan di kepala tewas di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Selama sudah hampir 2 tahun, sampai 2 tahun kita menemukan titik terang, kemudian mendapat informasi bahwa tersangka muncul kembali di kediamannya di daerah Warakas, Kecamatan Tanjung Priok. Di situ kami melakukan
penangkapan dan syukur alhamdulillah tersangka berhasil kita amankan. Dengan barang bukti tas pinggang yang digunakan pelaku serta telepon genggam korban, polisi menjerat pelaku dengan pasal 365 dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung meringkus seorang terduga maklar kasus suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Terduga maklar kasus adalah mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR ditangkap di kawasan Jimbaran, Bali. Kejaksaan menangkap seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga terlibat kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. ZR ditangkap di Bali pada Kamis kemarin. Kini ZR tengah diperiksa intensif di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap 1 orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal, dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta. Gitu. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi kewenangannya Jagung ya. Nanti menunggu Puspenkum aja. Sebelumnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus oleh tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiganya adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini telah berstatus tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga dijadikan tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur ZR. ZR mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronald Tanur ZR. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. ZR mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Uang tersebut disampaikan disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat sebagai kapus diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya.
kilogram. Nah, jadi itu jawabannya. Ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar. Sebelumnya, kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun rupiah di lingkungan penegakan hukum ini terungkap setelah 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiga hakim adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejagung juga menyita uang senilai 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini berstatus tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga jadi tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap.